Tes 1, 2, 3. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 1 Maret 2021, tepatnya di awal bulan Maret ya. Bulan baru gitu kan, semangat baru tentunya untuk kita semua. Jadi meskipun penutupan Februari memang kurang indah ya, karena market kita sempat drop gitu kan, banyak saham yang koreksi cukup lumayan, tapi itu harapan saya tidak akan membuat Anda patah semangat ya. Tidak akan membuat Anda patah semangat, dan juga semoga tidak membuat Anda untuk pensiun ya dari pasar modal. Karena biasanya ya kalau Anda udah nggak tahan lihat market merah sehari aja, itu tandanya Anda belum cocok. Karena trading itu kan bukan semerta-merta 1-2 hari. Ya, trading itu bukan 1-2 minggu, tapi konsistensi kita untuk jangka panjang. Jadi kalau Anda hari tersebut merasa cut loss, loss gede, ya itu wajar, alamiah. Semua orang juga mengalami. Ya, kami di VVIP pun juga saham-saham yang kita rekom mayoritas itu turun karena memang kondisi marketnya yang drop. Ya, di sini saya akan bahas outlook karena awal bulan. Di sini saya akan bahas outlook untuk awal bulan Maret seperti apa, siklusnya yang mungkin akan kita hadapi, berita-berita, stimulus-stimulus ataupun berita jelek yang mungkin akan kita hadapi apa. So, pastikan Anda spesial tonton video ini dari sampai akhir. Oke, berikutnya kita akan bahas dulu technical market kita ataupun IHSG ya. Jadi kalau kita cek kita punya market itu sebenarnya still good ya. Maksudnya ini masih bagus ya. Trennya masih up ya. Lalu kalau Anda perhatikan juga ini masih dalam rentang sideways-nya. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu khawatir. Ya, ini masih dalam rentang sideways ya, di sekitar ya let's say 6.300-an ya. 6.300-an sampai 1.6150-an kurang lebih ya. Ini kan merupakan rentang sideways-nya ya, kurang lebih rentang sideways seperti ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya market masih seperti ini, teman-teman. Ya, jadi market belum ada perubahan. Market masih sideways sebenarnya. Lalu pertanyaannya gimana? Ya, saya sudah bilang mungkin kita akan mengetahui kemana arah market ini mentok-mentok 2 minggu lagi. Ya, jadi pertengahan Maret kita sudah akan bisa tahu market akan breakdown atau breakout. Kalau breakdown ini bisa sangat potensial muncul pola head and shoulders, tapi kalau memang dia breakout, ya market masih akan melanjutkan kenaikan. Lalu prediksi saya gimana? Nah, sebelum Anda ketahui, ya kita akan coba update dulu. Ya, kita akan coba update bursa Dow Jones terakhir penutupan anjlok, bursa Europe juga semua anjlok. Ya, lalu seminggu ke depan ini hal penting pertama yang bisa kita ketahui adalah stimulus dari Joe Biden. Ya, yang setahu saya sudah disetujui. Ya, Ya, our attention would move now to vote in Senate. Jadi tinggal voting di Senatnya aja seperti apa. Ya, oke, sebentar. Ya, oke, jadi tinggal voting. Ini ya kalau memang bisa di-approve ya, atau votingnya setuju di Senat, maka ini sebenarnya menjadi stimulus untuk seluruh market global. Lalu, hal penting berikutnya yang harus kita perhatikan apa? Nah, hal penting berikutnya yang harus kita perhatikan ialah technical dari Dow Jones-nya sendiri. Saya sudah bilang market Dow Jones ini benar-benar masih ngambang karena sudah overbought sekali. Ya, jadi sudah benar-benar overbought. Kalau Anda perhatikan dari dia punya chart, ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Ya, jadi kalau Anda perhatikan, pertama dia break, dia punya support ditembus. Ya, lalu sekarang dia sedang coba uji next supportnya lagi. Ya, ada di sini. Apakah akan tertembus atau tidak ya? Nobody knows. Jadi alasannya simple ya. Pertama karena memang technical market sudah jenuh beli. Lalu yang kedua ialah kenaikan dari bonds ya, yield obligasi. Ya, yield obligasi kan itu berdampak pada pinjaman bank ya, lalu juga inflasi dan lain sebagainya. Ya, sehingga ya kalau saya jadi investor, saya melihat return saham dengan return obligasi itu sejajar. Jadi di US seperti ini asumsinya. Jadi return obligasi dengan return saham sejajar, ya saya lebih pilih obligasi. Kenapa? Karena pasti aman. Ya, karena obligasi kan resikonya rendah, sedangkan saham kan resikonya tinggi. Jadi dengan return yang sama tapi resikonya berbeda, tentu kita sebagai investor akan memilih resiko yang lebih rendah, yaitu obligasi.
Kurang lebih analogi simpelnya seperti itu. Jadi that's why timbul kekhawatiran sehingga market drop. Nah, tetapi saya melihat juga bahwa secara teknikal ini pun juga masih uptrend. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir, ini sebenarnya so far masih uptrend menurut saya. Ya, jadi kalau misalnya kita tarik garis ini ya ini masih uptrend. Ya, trennya ini masih cukup jauh seperti itu. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu khawatir karena trennya masih tinggi. Cuman ya yang harus kita waspadai ialah stimulusnya ini. Ya, stimulus dari market luar ini yang ada atau tidak. Karena kalau tidak ada, market masih akan berpotensi melemah di awal pekan ini. Ya kita bisa bilang market awal mungkin Senin Selasa masih tertekan, nanti menjelang Rabu dan seterusnya mungkin akan rebound lagi. Ya, jadi saya predik nggak usah khawatir, mungkin ini temporary, cepat lambat saya yakin akan mengalami technical rebound. Ya, saya percaya akan mengalami technical rebound karena kalau kita pakai price action sendiri, market kita masih dalam zona sideways. Ya, jadi so far ini still good. Saya lihat inflow asing pun tidak signifikan, ya, outflow-nya tidak signifikan, bahkan kemarin masih inflow. So saya rasa ini masih menjadi hal yang baik untuk kita. Ya, jadi saya melihat ini hanya temporary saja. Ya, lalu gimana? Ya, kita trading saja. Ya, teman-teman. Kita tetap trade, ya, kita tetap trading. Anda tidak usah tidak usah pusing. Ya, tetap pakai teknikal. Kalau memang dirasa teknikalnya jelek, ya Anda harus cut loss. Tapi kalau belum harus cut loss, tidak harus. Karena kalau memang bandarnya, ya, ataupun asingnya, ataupun institusinya, ataupun ya memang bandar mau kerek, dengan kondisi market yang sudah stabil nanti pasti akan ditarik naik lagi. Tapi kalau memang tidak mau dikerek, ya cepat lambat dia akan turun lagi. Ya, jadi kita tahu kan kalau misalnya saham marketnya sudah stabil tapi saham kita nggak rebound, ya berarti kita bisa prefer untuk out karena bandara kagak niat untuk naikin. Kurang lebih seperti itu ya, ini tinggal pintar-pintaran kita. Nah, lalu ada yang tanya, penghapusan kode broker gimana? Nah, ini nanti karena masih bulan Juli, saya akan bahas nanti dekat-dekat saja. Intinya ya ini ada cara perubahan, terutama untuk saya yang pengguna broker summary. Ya, nanti saya akan buat topik khusus lah untuk itu. Nah, lalu berikutnya sektor apa yang menarik? Ya, untuk di market kita sendiri, seperti yang kita ketahui bulan Maret itu identik dengan earning reports ya. Jadi laporan keuangan itu diterbitkan di bulan Maret, April, biasanya Februari, Maret. Cuman karena memang Covid, dari BI sendiri ketetapannya itu dilonggarin sampai Maret, April. Jadi ya saya bisa bilang hampir mayoritas akan diterbitkan di bulan Maret ini. Nah, pertanyaannya earning reportnya ini bagus atau tidak, Om? Menurut saya ini sebenarnya kurang baik earning reportsnya. Karena kalau kita bandingin year on year, itu pasti rata-rata hampir semua emiten itu jeblok. Ya, pendapatannya pasti lebih rendah dibandingkan pendapatan 2019 before Covid. Setuju ya? Jadi sebenarnya earning reports ini kita nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi. Ya, syukur-syukur kalau bisa laporan keuangannya bagus ya oke. Ya, paling yang bagus itu headline beritanya jadi bukan year on year tapi QOQ. Ya, jadi kuartal on kuartal. Jadi misalnya laba saham WIM naik 1000% ataupun 500% QOQ. Tapi kalau kita pakai year on year, misalnya laba ICBP secara year on year itu bisa aja turun. Nah, kalau turun kan otomatis investor akan berperspektif jelek. Ya, jadi kalau perspektifnya jelek, ya kecenderungan akan melakukan aksi jualan. Ya, that's why kalau memang earning reports ini kurang baik, justru akan membuat bumerang bagi market, di mana market berpotensi untuk correction. Ya, saya melihatnya seperti itu untuk saat ini. Ya, jadi ini masih 50-50 terkait earning reports. Bisa jadi bagus, bisa jadi tidak. Ya, yang bagus ya untuk sahamnya akan bagus, tapi mayoritas mungkin akan kurang baik. Ya, jadi Anda tinggal filter emiten mana yang sekiranya laporannya bagus, Anda bisa cicil beli dari sekarang. Karena biasanya ketika laporan keuangan yang terbit, itu akan terbang. Ya, itu pintar-pintar Anda untuk menganalisa saham apa yang kira-kira kinerjanya baik. Nah, lalu berikutnya ialah di awal bulan ini mungkin teman-teman akan mulai muncul berita lagi terkait pajak 0% yang memang berlaku di bulan Maret. So, Anda bisa perhatikan saham-saham otomotif. Ya, kalau blue chipnya ada ASI. Ya, ASI Anda bisa lirik, tapi saya lihat dengan kondisi market kemarin itu pun juga nggak ketolong. Break 6.000, sekarang sudah break 5.500. So, saya lihat
teknikalnya pun sudah bener-bener nggak kuat banget saya melihatnya, jadi hati-hati ya. Tapi kalau beberapa saham seperti IMAS ini Anda bisa jadikan watchlist karena teknikal masih baik ya. Market pun pada saat closing kemarin ditarik naik. Lalu kalau untuk IMAS Anda bisa spekulasi beli di sekarang, stop loss di 1200, atau Anda bisa buy on breakout di 1390 ya. Lalu Anda juga bisa mungkin perhatikan gajah tunggal ya, ini biasa relate dengan pergerakan ASI, chartnya pun mirip, tapi kemarin kepukul gara-gara marketnya tidak kondusif ya. So kalau Anda mau, Anda silakan batasin dulu di 815 kalau Anda mau ya, atau Anda bisa buy on breakout di 925, itu kalau Anda mau ya. Jadi ini masih dalam rentang sideways, tapi kalau marketnya sudah kondusif, emiten otomotif bisa Anda lirik ya, IMAS, GJTL, IMJS ya. Nah lalu ini headline-nya earning reports, PPNBM, dan mungkin nanti relaksasi dari DP 0% ya, beralih ke sektor properti ya. Anda bisa cek properti yang masih baik, mungkin kayak Asri ini sebenarnya masih bagus ya, dia cukup kuat ya. Anda silakan cari emiten-emiten yang ibaratnya anti badai seperti itu. Lalu berikutnya Anda bisa perhatikan mungkin di akhir bulan itu mungkin SWF kembali akan digodok, beritanya mungkin kembali akan digoreng. Anda juga bisa cek ya berita-berita SWF, property construction, lalu DP 0%, properti, pajak 0%, juga otomotif. Lalu isu-isu perbankan ataupun isu-isu emiten yang ada kata digital Anda bisa jadikan watchlist ya. Jadi banyaklah bank-bank kecil yang menjadi top gain kita, ratusan persen naik dalam 1 minggu. Yaitu kan karena berita akuisisi, berita merger, dan juga berita transform to digital bank ya. Jadi transformasi menjadi bank digital bisa ya. Anda bisa manfaatkan untuk fast trade di sana ya. Jadi mungkin hari Senin masih akan terkena panic selling imbas dari Dow, tapi lihat nanti hasil dari stimulus US kalau sudah di vote dan disetujui oleh Senat, mungkin Dow-nya akan rebound ya. Secara teknikal dia harus mengalami technical rebound ya. So kita harus bersabar sedikit 1-2 hari, tunggu market stabil, dan nggak usah khawatir ya. As long as dia kuat di sini ya, di atas 6150 ini masih bagus untuk market ya. 6150 nih masih bagus, jadi Anda nggak usah mikir jelek-jelek. Tapi kalau jebol ini harus hati-hati ya. Ini range sideways market kita. Oke, lalu berikutnya kita akan langsung masuk ke pertanyaan ya. Pertanyaannya juga sudah banyak ya. Jadi requestannya banyak banget ya. Oke, sore Om, bahas cara screening saham potensial ya. Tadi ini kayak pertanyaannya udah pernah ya. Jadi ya screeningnya itu banyak macam dan tiap orang beda. Tapi kalau Anda mau belajar intensif, Anda bisa join STAC batch 5. Nanti saya info. Kondisi IHSG bulan Maret gimana Om? Maret mau bear or bull? Tergantung market. So far masih sideways ya, no bear no bull, it's sideways ya. Tapi kalau dia breakdown cenderung ke bear, kalau breakout itu continuation untuk bullish ya. Tins juga ya. Tins ini komoditasnya juga lagi drop ya, hampir semua komoditas. Tapi closing kemarin dia bentuk gap down bullish. Jadi ketika gap down tapi closingnya bentuk candle bullish, saya melihat bahwa untuk TIN sendiri masih still good ya. Bandarnya juga rata-rata di 2150, harusnya ketahan di sana ya. 2150 angka yang cukup krusial ya, 2150 2160 ya. Retrace, semoga kalau market membaik dia bisa di atas balik lagi, karena kalau saya melihat after dia breakdown dia punya trend line ya, ini still okay ya. Maksud saya ini masih good banget ya, ini masih good. Oke, sorry ya. Jadi setelah dia breakdown ini masih okay ya, cuman memang kondisi marketnya yang kurang mendukung ya. Lalu kalau kita perhatikan juga memang dari dia punya komoditas masih strong uptrend. So kalau Anda punya ini sebenarnya cenderung double top ya, tapi as long as dia kuat di 2150 ini masih good ya. Ini masih good. Anda bisa spekulasi buy di sini, atau buat Anda masih hold, patokannya di sini. Kalau jebol ya saran saya bisa prioritaskan untuk out dulu. DKFT oke, TGRA oke, let's say kita TGRA ya. TGRA juga bagus, saham yang sideways dan cukup oke ya. Market kemarin juga masih nggak goyang
ya. Dia masih di rentang range sideways di 186 sampai 200-an. Ya, kalau Anda jeli Anda bisa beli sini, jual di 200-an. Ya, ini rentang sideways yang bisa Anda manfaatkan sebenarnya. Ya, jadi saham-saham sideways seperti ini sebenarnya bisa Anda lirik, ya Anda tinggal spekulasi buy, ya Anda tinggal spekulasi buy di support, jual di resisten. Ya, ini masih boleh. Mari, Bina, BNBA. Nah, kalau untuk saham perbankan kecil, Bina, BBNA, saya selalu bilang, Anda fast trade silakan. Anda pakai teknik scalping Anda fast trade. Kalau Anda sudah profit banyak, Anda pasang trailing stop. Simple. Saya pun juga trading, tapi tidak masuk ke rekom, karena ini sangat fluktuatif, sangat high risk sekali. Ya, jadi contohnya kayak bank, ya, enak, naik sih, naik. Ya, kalau saya tergiur, saya rekom, ini mati. Ya, beli di 2580, tiba-tiba ARB ke 2000. Hilang 20% dalam waktu 1 detik. Ya, jadi 2 menit deh. Ya, dalam 2 menit jebret-jebret langsung dibanting. Ya, jadi saham-saham kayak gini yang akan sulit. Ya, so saya bilang trading silakan, fast trade, pasang stop loss, ya resiko Anda tanggung sendiri. Fast trade, saya ada fast trade di BNBA, di Bina, di Baca pun ada, di BGTG, INPC pun ada, tapi tidak masuk ke dalam rekomendasi, ya, karena rekomendasi ya saya harus filter yang seaman mungkin, ya, kayak gitu. Ya, let's say Anda seperti ini, Anda mau ngarep apa sih? Ya, mau ngarep dia ke 3000, mau ngarep dia ke 4000, kan gak logis dari 400, kan gitu, ya. Ingat, ini bubble namanya. Jadi bubble, balon semakin ditiup ya semakin pecah. Nanti ketika balon semakin gede kan semakin sensitif. Jadi ketika kesentuh sedikit pun itu bisa meledak. Jadi sama di saham pun juga sama. Ya, Anda lihat seperti ini ya rawan seperti itu ya. Paling kalau mau entry tunggu dia correction. Jadi saya no comment, Anda trading silakan. Ya, untuk construction Wika ya saya pakai per sektor aja ya. Untuk konstruksi juga belum ada pergerakan pasti, masih sideways. Ini harus tunggu confirm market kita besok ya. Semoga market kita rebound. Ya, semoga tekanan jualnya mereda ya, lebih tepatnya. So far masih downtrend, masih uptrend ya, cuman dalam rentang fase correctionnya. Kita harapkan fase correctionnya berakhir. Ya, Ali, CPO juga lagi pada drop. Untuk Ali sendiri juga masih dalam rentang sideways. Ya, hampir semua sideways. Ya, hampir semua sideways ya, Anda bisa beli di support, jual di resisten. Sementara begitu dulu. Ya, untuk bank-bank yang second liner seperti MCOR, BBKP, ini Anda bisa perhatikan ya, karena ini liquidity yang lebih baik. Cuman kalau untuk kayak BBKP ya agak risky. Untuk BBKP ini masih good. Ya, kita sempat trade di sini lumayan 3-4%. Ya, BBKP tapi harus break 590 teman-teman. Kalau dia nggak bisa break 590 ya nggak bagus. Ya, patokannya dia harus bisa break 590. Kalau dia nggak bisa break 590 sulit. Tapi so far ini masih oke. Dia masih rounding, tunggu market stabil, dia harusnya breakout. Ya, ini Anda bisa jadikan watchlist. Tebik juga good banget ya. Kita VVIP berhasil exit karena average di area support ya. Jadi fasilitas terbaru nih teman-teman dari VVIP buat Anda yang belum join, itu ialah ensiklopedia untuk support. Jadi nggak semua saham, tapi mayoritas saham yang teman-teman sering tanyakan akan dibuatkan titik supportnya oleh kami. Jadi Anda bisa cek, wah saham ini Tebik ataupun Mayor, tadi ada yang nanya, Ali ini sedang berada di support. Kita bisa pakai buy on support. Ya, kita bisa pakai buy on support untuk spekulasi beli. Nanti jualnya berapa? Di resisten. Ya, jadi ini fasilitas terbaru, upgrade terbaru ya, dengan membership yang harganya masih sama. Jadi yang Anda yang mau join VVIP silakan. Ya, jadi kayak Tebik supportnya di 2000, teman-teman yang mau beli average down nih saya info. Lu yang beli di atas lu average down di 2000 2030. Akhirnya ketika habis average down terbang. Cuan deh. Ya, Anda bayangin beli di 2030 aja, jual di 2170 itu sudah hampir 5% lebih. Kan enak seperti itu. Ya, stimulus US kemarin diputuskan hari Sabtu, apakah jadi sentimen positif? Yes, semoga jadi sentimen positif. Ya, karena marketnya libur kan kita belum bisa lihat reaksi market ini responnya positif apa negatif. Oke. Nah, lalu saya mau info dulu deh sebelum lupa. Jadi ini salah satu hal penting untuk teman-teman ketahui. Jadi kalau di VVIP itu ada yang namanya program 3000 kebaikan. Jadi dulu awalnya 1000 kebaikan. Artinya ialah ketika teman-teman bayar membership, ya let's say lah 1 bulan 150.000, itu sebesar 3.000 rupiahnya ya saya sisihkan gitu ya.
saya akumulasikan di akhir bulan. Ya, saya hitung membership di akhir bulan. Abis itu saya sumbangkan, saya donasikan melalui kitabisa.com. Kadang saya suruh staff saya untuk bagi-bagi kotak, bagi-bagi nasi kotak seperti itu. Tapi untuk kali ini karena memang daerah-daerah kita kena banjir seperti itu ya, saya pakai kitabisa.com saja yang sudah trusted. Ya, Anda bisa lihat 26 Desember 2021 7.800.000, atau kalau Anda cek itu sekitar 2.600 karena memang member saya itu sekitar 2.600-an. Ya, waktu saya transfer ini tanggal 26 di hari Jumat. Ya, jadi kayak Anda misalnya join VVIP pun Anda juga turut berdonasi. Jadi ya saya rasa ini win-win big deal. Buat Anda yang mau coba boleh banget, link joinnya ada di description video ini. Anda silakan chat ke staff kami, Anda coba 1 bulan, kalau cocok bisa perpanjang. Ya, oke, membershipnya masih belum naik, sebulan 190.000, so saya rasa ini sangat worth it. Seperti itu. Ya, harapannya hal positif ini akan ke-trigger untuk kita semua. Ya, harapannya untuk kita semua bisa tertular ya, untuk oh iya ya, gue sudah profit ya. Aduh, profit gue sebagian gue sedekahin deh. Nah, itu kan menjadi hal yang bagus untuk kita semua. Oke? Nah, ya kalau sudah berikutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan. Ini waktunya masih cukup. Uang 20 juta swing apa ya? Ya bebas, swing apa aja. Tapi saran saya kalau memang 20 juta dana full, ya pecah jadi 2 sampai 4 saham. Asih udah drop banyak. Boleh serok kok? Boleh. Ya, kalau mau aman tunggu di 5 ribuan. Antam Breeze ya. Oke, Antam Breeze Antam juga masih dalam range sideways ya. Ini hati-hati, dia terkesan belum kuat ya. Dia sedang buat flag ya. Jadi kalau Anda perhatikan dia belum ada pergerakan banyak. So far kalau mau aman di 2.500 batasnya. Tapi kalau Anda mau konservatif ya sebenarnya di 2.800-an. Kalau jebol 2.800 ya out dulu. Kalau saya sih gitu. Ya. Kalau saya sih 2.800-an itu patokannya. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi Antam masih belum banyak bergerak nih, masih sideways. Karena untuk berita nikel sendiri juga belum dipump. Ya Anda cek aja. Ya, so far nikel dunia masih still strong uptrend. Jadi Anda nggak perlu khawatir ya. Breeze kemarin sempat mau coba breakout tapi ternyata false break karena kondisi marketnya nggak stabil, tapi masih menarik nih. Ya, dia kemarin sudah mau coba breakout. Nah, kalau dia bisa breakout 3.000 aja udah bagus. Ya, Anda bisa spekulasi buy on breakout. Kalau dia close di 3.000 itu bagus. Ya, kalau enggak dia akan kembali sideways ke rentang sideways pendeknya itu di 2850 sampai 3.000. Ini sideways pendek. Sideways besarnya itu di 2.500-an ya, 2.500 sampai 3.000. Ini big sideways-nya. Ya, seperti itu. Oke, DMMX juga bagus banget. Terakhir closing juga ditarik, kita sempat serok VVIP. Ya, so far ini masih sideways. Saya belum predik dia akan naik banyak. Tapi intinya ya ini still strong uptrend. Dia sedang buat pennant ya, doain aja dia bisa breakout. DMMX di sini 480 ke atas. Ya, break bisa jebol 500 sih gila banget. Ya, ingat digital ya. Sen juga masih good ya. Dia kemarin coba breakout tapi kondisi marketnya yang kurang memungkinkan. So far dia masih oke. Sebenarnya Anda bisa batasi di 179 ya, Anda bisa batasi di 179. Sebenarnya TP di sekitar 200-an. Ini masih oke kalau buat Anda yang mau hold. Ya, Harum udah naik banyak, dia akan consolidate biasanya. Ya, ini akan consolidate. Hati-hati dia nggak kuat di atas 6.400. Besok hari Senin akan potensi lanjut turun ke sekitar 5.600 sampai 6.000-an lah. Ya, hati-hati kalau nggak kuat di atas 6.400 ini bahaya. Ya, sentimen bank kecil, bank sudah saya jawab ya. Anda silakan fast trade saja di sana. Kira-kira saham investasi untuk pemula. Kira-kira saran saham investasi perbankan. Kalau Anda syariah, Anda bisa join VVIP Silent Investor. Itu semua sahamnya syariah. Ya, return yang kita berikan minimal 50%. Target investasi 1-5 tahun. Ya, agro juga masih good. Ini correction saja karena artonya pun juga tumbang. Ini sudah 2 hari correction. Anda bisa spekulasi buy on weakness. Ya, let's say di 1.300 sudah oke. Ya, Anda bisa coba spekulasi beli, atau kalau Anda mau ya tunggu di 1.200-an. Ya, di sini support kuatnya tuh di 1.150 sampai 1.200-an.
Kalau mau tunggu di sini. Ya. Oke, bahas crash. Oke, kalau untuk crash ya still sideways, belum ada pergerakan ya, hampir semua saham chartnya juga seperti ini. Sementara dia lagi buat flag, dia lagi buat wedge, tinggal tunggu stimulus. Kalau stimulus bagus dia akan breakout. Ya, untuk teknikalnya sendiri as long as dia di atas 665 nih masih good. Ya, atau 650 lah ya. As long as dia di atas 650 Anda bisa hold karena trend still up. Seperti itu. BRPT MDKA akhir sesi ditarik. Ya, ini menarik. BRPT MDKA itu close-nya ditarik. Ya, tapi bukan berarti closing ditarik itu besok dinaiki. Jangan salah juga. Ya, apalagi taikinnya itu cuman pada saat closing. Ya, jadi kayak misalnya 1065 pada saat jam 3 itu 1100, hati-hati. Justru dia akan cenderung tutup gap besoknya. Biasanya kayak gitu, tapi nggak selalu. Ya, lalu kita pakai teknikalnya aja. Kalau memang kita lihat teknikalnya seperti ini, ya, baterai saya sudah mau. Oke, kalau kita lihat teknikalnya, ya Anda bisa spekulasi beli aja, batasin di 1000, ya, Anda stop loss di 1000-an, ya. Anda bisa TP ya di next resistance yaitu di 1130. Ya, 1120, 1130. Ya, itu kalau Anda mau, tapi Anda harus cek kondisi market. Ya, lalu untuk MDK juga dikerek naik, MDK masih good banget juga, ya. Pakai teknikal juga. Kalau saya sih tunggu breakout aja di 3000 kalau Anda mau. Tapi kalau Anda mau, Anda silakan buy, batasin di 2670. Ya, atau Anda bisa batasin di 2600-an. Itu batas stop loss. Ya, sementara dia akan sideways kalau dia nggak bisa break 3000. Oke. DJI merah, ISG mungkin hari Senin masih akan drop. Ya, tapi mungkin Selasa atau bisa jadi Senin drop dulu baru rebound, Selasa rebound, atau Senin drop, Selasa atau Rabu dia technical rebound. Ya, kita tunggu range itu. Doakan tidak jebol 6150. Ya, WSKT tadi sudah saya bahas, auto ini saham otomotif, tapi ini lebih cocok ke investasi. Tadi buat yang invest ini juga boleh. Pergerakannya ini nggak terlalu liar. Ya, ini liar karena berita kemarin aja. Ya. Adro, ini emiten-emiten akan bagi dividen. Nah, nanti di VVIP saya akan buat apa istilahnya itu, list emiten yang akan bagi dividen, yang dividennya gede, yang bisa dijadikan saran investasi. Nanti di VVIP saya buat listnya. Ya, Adro termasuk yang bagi dividen dalam jumlah besar. Ya, Elsa oil drop parah, tapi saya lihat ya ini masih oke. Ini tinggal tunggu ya. Sementara di 390 batas patokan kita kalau kita mau. Ya, sementara di 390. Kalau nggak kuat ini agak bahaya, tapi so far kita harapkan kuat. Lalu berikutnya Mayor, saya nggak bahas ya ya, coba deh Mayor itu consumer good memang cenderung kuat ketika market drop. Ya, memang fungsinya consumer good itu sebagai defender, ya, penahan market. Jadi so far Anda bisa buy ketika dia close di atas 2710. Ini pas-pasan di atas 2710. Anda bisa spekulasi beli, TP bisa di 2940-an, TP swing. Ya, Agi juga emiten yang cukup hype pada masanya, masih range sideways. Anda bisa tunggu di support aja di 1200-an atau 1300 ke bawah. Ya, BBNI versus BMRI ini agak kompleks kalau Anda mau bahas, harus pakai data. Tapi so far saya suka dua-duanya. Ya, tapi kalau di porto saya ada BBNI karena secara valuasi menurut saya bisa memberikan profit lebih besar itu BBNI dari sisi capital gain. Tapi kalau dari dividen BMRI itu juaranya. Ya, oke, BMRI itu juaranya, teman-teman. Ya, tergantung Anda. Ya, Anda bisa BMRI atau bisa dua-duanya. Anda split, itu bisa. Oke. Nah, saya rasa cukup. Ya, mohon maaf juga agak malam. Semoga teman-teman tetap nonton. Ya, pada intinya Anda lihat komoditas masih drop, indeks masih drop, tapi harapannya dengan stimulus US dari Joe Biden sendiri segera bisa memberikan dampak stimulus untuk kita sehingga market segera kembali recovery. Ada harapannya ya bulan Maret pembagian dividen, earning reports ini menjadi stimulus atau katalis untuk market kita bisa bertahan. Ya, minimal bertahan di atas 6150. Oke, buat Anda yang tertarik join VVIP silakan Anda silakan join. Ya, link ada di description. Thank you banget untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.